Mari kita mengenal lebih dalam Honda Accord CR2 tahun 2013 hingga 2018, mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, konsumsi BBM hingga pajak tahunannya. Pada masanya, Honda Accord menjadi salah satu medium sedan paling menarik di kelasnya dan bersaing ketat dengan Toyota Camry XV50, termasuk Nissan Tiana L33 hingga Mazda 6 GJ. Namun jika kalian mencari medium sedan yang tetap nyaman untuk penumpang belakang tapi juga asik untuk dikendarai, Honda Accord bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Generasi ini juga menjadi generasi terakhir Honda Accord di Indonesia yang masih menggunakan mesin naturally aspirated dan transmisi otomatis torque converter, karena generasi setelahnya sudah beralih ke mesin turbo dan transmisi CVT. Saat pertama diluncurkan pada tahun 2013, Honda Accord hadir dalam dua varian, yaitu VTI sebagai varian terendah dan VTI-L sebagai varian tertinggi. Semua variannya menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder naturally aspirated dengan tenaga 176 PS dan torsi 225 Nm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis torque converter 5 percepatan dengan penggerak roda depan. Dari sisi keamanan, varian VTI memiliki 2 airbag, sementara varian VTI-L sudah dilengkapi 6 airbag. Lalu seluruh varian sudah dilengkapi rem cakram di keempat roda, ABS, EBD, dan BA, Electronic Power Steering dan Vehicle Stability Assist, Emergency Stop Signal, dan Hill Start Assist. Untuk varian VTI, tampilan eksterior depannya sudah cukup modern di masanya. Lampu utama menggunakan DRL LED dengan single projector halogen, lampu jauhnya juga masih halogen, dan sen masih menggunakan bohlam biasa. Pada bumper depan juga tersedia fog lamp halogen. Kap mesinnya pun sudah terasa mewah karena sudah menggunakan hidrolik, terdapat peredam kap mesin, dan finishing bagian dalamnya sudah dicat sewarna bodi. Salah satu hal paling menarik dari Accord ini adalah, dari pabrikannya sudah dibekali strut bar di ruang mesin, yang membantu meredam tekanan pada sasis sehingga handling terasa lebih presisi. Beralih ke bagian samping, Accord VTI sudah menggunakan velg 17 inci, spionnya sudah sewarna bodi, dilengkapi sen LED dan retract elektrik walaupun belum auto folding. Hal unik lainnya adalah adanya kamera pada spion kiri karena mobil ini sudah memiliki fitur Lane Watch. Fitur ini nantinya akan menampilkan area blind spot kiri mobil ke layar Intelligent MID atau IMID saat sen kiri diaktifkan atau tombol Lane Watch ditekan. Namun pada varian ini masih belum tersedia keyless entry. Di bagian belakang, lampu senja sudah menggunakan LED dan lampu remnya juga sudah LED model titik-titik. Sedangkan lampu sen dan mundur masih halogen. Mobil ini juga sudah memiliki defogger dan sensor parkir 4 titik, walaupun belum dilengkapi kamera mundur. Bagasinya sudah bisa dibuka secara elektris melalui remote maupun tuas dari pengemudi, walaupun belum power tailgate. Finishing bagasi juga rapi karena engselnya sudah tertutup cover. Namun kapasitas bagasinya memang bukannya terbesar di kelasnya karena desain belakangnya sleek fastback dan penggunaan ban serep full size di dalam bagasi. Jok baris kedua juga bisa dilipat melalui tuas dari bagasi, walaupun pelipatannya tidak model split folding. Masuk ke interior pengemudi, door trim masih menggunakan bahan fabric dengan soft touch dan accent wood panel di sekitar handle pintu. Joknya pun masih fabric. Pada panel pintu sudah tersedia power window dengan fitur auto untuk kaca depan kiri dan kanan, pengaturan door lock, electric mirror, serta retract mirror. Di sisi kanan dashboard terdapat tombol Econ, Vehicle Stability Assist, dan sensor parkir, lengkap dengan laci kecil untuk penyimpanan koin. Varian ini juga masih menggunakan ignition switch biasa dan belum start-stop engine. Pada tuas lampu terdapat tombol khusus untuk mengaktifkan fitur Lane Watch. Fitur ini sangat membantu saat melewati jalan sempit ataupun ketika ingin menjaga jarak dengan trotoar saat berbelok ke kiri. Walaupun merupakan varian terendah, dashboard bagian atas Accord sudah menggunakan material soft touch. Instrumen clusternya masih kombinasi analog dengan MID di tengah, dan terdapat eco assist di sekeliling speedometer. Setirnya masih berbahan karet poliuretan, namun sudah memiliki tombol cruise control di kanan dan audio steering switch di kiri. Mobil ini juga sudah dilengkapi pedal shift, auto headlamp, serta pengaturan setir tilt dan teleskopik, namun wipernya masih belum auto. Parking brake masih model pedal kaki dan belum tersedia footrest. Pengaturan jok pengemudi pun masih manual. Pada bagian tengah dashboard terdapat sistem multiscreen display. Layar atas merupakan IMID yang menampilkan kamera Lane Watch, informasi kendaraan, audio hingga wallpaper yang bisa custom. Sedangkan layar bawah menggunakan touchscreen dan tombol fisik untuk mengontrol audio dan menu navigasi yang interaksinya bisa ditampilkan di layar atas. Di bawahnya sudah tersedia AC dual zone dengan climate control, tempat penyimpanan tertutup, lalu bawahnya ada tempat untuk soket lighter dan asbak. Konsol tengah ini masih menggunakan finishing plastik hitam dengan tuas transmisi yang memiliki mode sport namun belum Tiptronic. Tersedia storage terbuka dan tertutup, di mana storage tertutupnya bisa difungsikan menjadi dua cup holder. Armrest sudah soft touch walaupun belum bisa digeser, dan di dalamnya tersedia power outlet, USB, serta aux. Untuk sisi penumpang depan, pengaturan jok masih manual dan glove box sudah menggunakan soft opening. Sun visor sudah memiliki vanity mirror walaupun belum ada lampu kabin dan lampu baca masih halogen, tersedia sunglass holder, dan spion tengah masih model day-night view. Pada baris kedua, pintu samping bahkan masih memiliki asbak. Ventilasi AC belakang sudah tersedia di belakang konsol tengah, walaupun bagian tunneling tengah cukup tinggi sehingga agak mengurangi kenyamanan penumpang tengah. Jok belakang sudah memiliki ISOFIX, 3 headrest, dan armrest dengan 2 cup holder. Di tengah jok juga terdapat akses kecil menuju bagasi yang bisa dikunci.
Memang jok belakang tidak bisa direbahkan lagi, namun posisi duduknya sudah cukup nyaman. Naik ke varian tertinggi VTIL, tampilan eksteriornya terasa lebih mewah. Lampu depan sudah menggunakan dual projector LED dengan auto leveling, dan bumper depannya sudah mendapatkan corner sensor. Velgnya naik menjadi 18 inci serta sudah memiliki keyless entry. Pada bagian belakang, perbedaannya hanya tambahan kamera mundur. Masuk ke interior VTIL, door trim dan jok sudah menggunakan bahan kulit dengan motif perforated. Jok pengemudi sudah elektrik lengkap dengan lumbar support, setir juga sudah dibalut kulit dengan aksen wood panel, serta mendapatkan tambahan tombol Bluetooth teleponi dan voice command di sebelah kiri setirnya. Wipernya pun sudah auto, di area dekat parking brake sudah tersedia footrest, dan varian ini tentunya sudah menggunakan start-stop engine. Head unit VTIL juga lebih canggih karena selain touchscreen, pengoperasiannya bisa dilakukan melalui progressive commander berupa rotary dial yang dapat digeser seperti joystick. Sistem ini membuat navigasi menu menjadi lebih praktis. Head unitnya juga sudah memiliki navigasi dan koneksi Bluetooth. Konsol tengahnya kini dilapisi wood panel dan terdapat tombol untuk mengatur rear sunshade secara elektrik. Jok penumpang depan juga sudah elektrik, dan pengaturannya juga bisa dilakukan dari sisi kanan jok. Spion tengah pun sudah auto dimming. Pada baris kedua VTIL, jendela samping kiri dan kanan sudah memiliki sunshade manual. Ventilasi AC belakang mendapatkan aksen wood panel, dan armrest belakang kini memiliki kontrol audio untuk head unit depan. Namun konsekuensinya, cup holdernya berkurang menjadi satu. Pada tahun 2015, Honda menghapus varian VTI dan hanya menyisakan VTIL dengan IS. IS sendiri merupakan singkatan dari Extra Safety, karena varian ini sudah dilengkapi teknologi Honda Sensing dan menjadi mobil Honda pertama di Indonesia yang memperkenalkan teknologi tersebut. Ciri khasnya terlihat dari logo Honda depan yang menggunakan material kaca mika karena di baliknya terdapat radar Honda Sensing. Secara desain eksterior dan interior sebenarnya hampir sama, namun terdapat tambahan tombol untuk menonaktifkan CMBS atau Collision Mitigation Braking System. Di setir kanan juga sudah tersedia Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist. Pengaturan Honda Sensing juga bisa diakses melalui head unit, termasuk pengaturan sensitivitas forward collision warning dan peringatan verbal. MID pada instrumen cluster pun berubah menjadi full pixel, tidak lagi model kalkulator seperti sebelumnya. Kemudian pada tahun 2016, Honda Accord mendapatkan facelift. Sayangnya, Honda Sensing justru dihilangkan hingga akhirnya baru kembali hadir di generasi berikutnya pada tahun 2019. Perbedaan facelift terlihat pada desain lampu depan dan belakang. Lampu depan kini sudah full LED multi-reflektor, lengkap dengan sein LED dan fog lamp LED. Desain lampu belakangnya juga berbeda untuk lampu senjanya. Untuk interior sebenarnya tidak banyak berubah, hanya head unitnya kini sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Namun Progressive Commander dengan rotary dial dihilangkan dan diganti storage tertutup yang di dalamnya terdapat port USB untuk koneksi smartphone. Akibatnya, seluruh pengoperasian head unit kini sepenuhnya mengandalkan touchscreen. Sekarang kita bahas kelebihannya. Pertama, adanya strut bar bawaan pabrik membuat body roll Accord sangat minim dan setir terasa lebih berbobot walaupun sudah menggunakan electronic power steering. Kedua, peredaman getaran jalannya baik di kecepatan rendah maupun tinggi, sehingga mobil ini cocok untuk kalian yang suka menyetir sendiri tapi tetap ingin penumpang belakang nyaman. Ketiga, karakter mesinnya sangat fleksibel. Di bawah 4000 rpm, mesinnya terasa halus dan santai. Namun ketika melewati 4000 rpm, suara khas VTEC mulai terdengar dan responsnya menjadi lebih agresif. Keempat, kombinasi mesin Earth Dreams dengan transmisi otomatis torque converter menghasilkan perpaduan yang seimbang antara transmisi yang durable dan efisiensi yang lebih baik untuk kapasitas mesin di kelasnya. Kelima, desain dashboard yang rendah membuat visibilitas depan terasa luas. Untuk kekurangannya, pertama, road noise masih sedikit masuk ke kabin walaupun sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan kebanyakan mobil Honda lainnya. Kedua, rear sunshade elektrik memang praktis, tetapi pengaturannya hanya bisa dilakukan dari depan. Ketiga, kekedapan kabin belakang tidak sebagus kabin depan karena suara motor masih sedikit terdengar. Keempat, kapasitas bagasinya bukan yang terbaik di kelas medium sedan. Kelima, karakter suspensinya memang tidak seempuk Toyota Camry atau Nissan Teana, namun juga tidak sekeras Mazda 6, jadi masih tergolong nyaman untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh. Untuk konsumsi BBM, Accord ini memang tidak bisa disebut irit jika dibandingkan mobil bermesin 2000cc ke bawah. Namun perlu diingat bahwa mobil ini menggunakan mesin 2400cc naturally aspirated, sehingga konsumsi tersebut terasa sebanding dengan kenyamanan dan pengalaman berkendara yang diberikan. Performanya sendiri memang tidak terlalu impresif, karena fokus utama medium sedan ini tetap pada kenyamanan dan kestabilan saat berkendara. Sedangkan untuk pajak tahunannya berada di kisaran 4,5 juta hingga 9,4 juta rupiah tergantung tahun dan wilayah kendaraan. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu kalian bagi yang hanya sekedar ingin tahu maupun yang berencana meminang mobil ini. Silakan tulis pendapat kalian mengenai mobil ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia otomotif.